Beralih ke informasi indikator perdagangan lainnya pemirsa, di mana nilai tukar rupiah kembali koreksi dalam dan memperbarui level intraday terendah di sepanjang masa. Di tengah indeks dolar Amerika bertahan di level atas dan serangan baru Amerika ke pangkalan Iran. Dikutip dari RTI hingga Selasa siang tadi, rupiah melemah di 0,34% di 17.788 per dolar Amerika. Sebelumnya rupiah dibuka stagnan di level 17.727 per dolar Amerika di perdagangan Selasa pagi. Namun beberapa menit pasca pembukaan, rupiah bergerak ke zona merah, melemah ke 17.829 per dolar Amerika dan kembali mencatatkan rekor level intraday terendah sepanjang masa. Sementara itu indeks dolar Amerika turun di 0,17% di 99,068 di Selasa pagi. Namun rupiah tetap melemah meski indeks dolar Amerika Serikat turun, namun masih terjaga di level atas, di atas level 99. Namun adanya kabar terjadi serangan baru di Selat Hormuz oleh Amerika terhadap Iran membuat pelaku pasar kembali memasang mode hati-hati, sementara dari dalam negeri, rupiah terbebani catatan neraca pembayaran Indonesia di kuartal pertama 2006 yang mencatatkan defisit di 9,1 miliar dolar Amerika dan menjadi defisit terdalam di sepanjang data NPI kuartalan yang tersedia di Bank Indonesia sejak tahun 2004. Kita akan update seperti apa pergerakan nilai tukar rupiah terhadap sejumlah mata uang utama berikut ini. Data yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Pergerakan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat berada di level 17.789. Kemudian terhadap euro di Rp20.650, pound sterling di Rp23.971, kemudian terhadap yen Jepang di Rp111,76. Informasi komoditas pemirsa, harga minyak kembali bergerak naik usai serangan militer Amerika ke sejumlah target di Iran. Harga batu bara bergerak stagnan di tengah mencermati pemulihan kecelakaan besar yang terjadi di tambang Tiongkok. Sementara harga emas melemah setelah Amerika melancarkan serangan baru ke Iran dan memicu kekhawatiran inflasi tinggi. Harga minyak mentah dunia kembali bergerak naik setelah Amerika melancarkan serangan militer ke sejumlah target di Iran, meningkatkan kekhawatiran gangguan pasokan global dari kawasan Timur Tengah yang krusial bagi energi dunia. Di Selasa pagi waktu Asia, minyak Brent tercatat naik 1,5% ke $97,56 Amerika per barel. Sebelumnya Brent sempat anjlok sekitar 7% di sesi perdagangan sebelumnya. Sementara minyak WTI Amerika di $91,25 Amerika per barel naik tipis dari Senin, namun masih turun 5,5% dibanding penutupan Jumat. Tidak ada penutupan resmi WTI di Senin karena libur Memorial Day di Amerika. Harga batubara stagnan di perdagangan awal pekan di tengah pelaku pasar keuangan tengah menanti langkah apa yang akan diambil China setelah kecelakaan besar di lokasi tambang. Dikutip dari Refinitiv, perdagangan Senin waktu setempat harga batubara ditutup di posisi $136,45 Amerika per ton. Harga tidak berubah dibandingkan Jumat pekan lalu. Namun harga batubara kokas di China melonjak tajam pada pekan ini setelah insiden ledakan gas mematikan di sebuah tambang batubara di provinsi Shanxi, memicu kekhawatiran pasar terhadap potensi gangguan pasokan. Harga emas dunia melemah di Selasa pagi setelah Amerika melancarkan serangan baru ke Iran, mendorong kenaikan harga minyak mentah dan memicu kekhawatiran inflasi serta suku bunga tinggi bertahan lebih lama. Harga emas tercatat turun 0,69% di $4.538,26 Amerika per troy ounce. Dikutip Reuters, tekanan terhadap pasar emas muncul setelah pasukan Amerika melakukan serangan di wilayah selatan Iran dengan target serangan meliputi kapal yang diduga hendak memasang ranjau serta lokasi peluncuran rudal. Baik Washington maupun Teheran sebelumnya telah meredam ekspektasi pasar terkait peluang tercapainya kesepakatan dalam waktu dekat. Berbagai sumber IDX Channel. Dan seperti apa update terkini pergerakan harga sejumlah komoditas yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami sampai dengan sore hari ini waktu Indonesia Barat. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, di mana minyak WTI melanjutkan koreksi dalam di 4,38% di level $92,35 Amerika per barrel. Nikel melemah di 1,15% di $18.661,38 Amerika per metric ton. Emas menguat di 0,14%
di 4.562,87 dolar Amerika per troy ounce. Sementara CPO kontrak pengiriman Agustus 2026 melemah tipis di 0,08% di 4.469 ringgit Malaysia per tonnya. Dan selanjutnya mari kita coba simak beberapa sentimen yang berkembang yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami dan diproyeksikan akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan. Didominasi oleh sentimen internasional. Informasinya apa saja? Mari kita coba simak rangkumannya berikut ini. Melansir dari kantor berita Al Jazeera dan AFP, pasukan Amerika dilaporkan telah menyerang beberapa lokasi di Iran Selatan. Juru bicara Komando Pusat Militer Amerika Tim Hawkins dalam sebuah pernyataan di Fox News mengatakan sebagai pembelaan diri untuk melindungi pasukan dari ancaman yang ditimbulkan oleh pasukan Iran. Target serangan kali ini ke lokasi peluncuran rudal-rudal di Iran dan kapal-kapal Iran yang memasang ranjau. Sampai berita ini ditulis, Amerika tidak memberikan rincian tentang serangan ini. Pentagon maupun Presiden Amerika Serikat Donald Trump belum memberi keterangan lebih lanjut serangan yang terjadi sebelum pertemuan lanjutan negosiasi damai yang direncanakan berlangsung di Qatar Selasa waktu setempat. Data menunjukkan pelaku pasar telah memperhitungkan setidaknya 2 kali kenaikan suku bunga acuan Bank Sentral ECB dengan peluang yang sangat besar untuk kenaikan pertama di pertemuan ECB mendatang. Hal ini didorong oleh lonjakan harga energi yang memicu inflasi sehingga mengubah proyeksi pasar dari yang sebelumnya memperkirakan ECB akan menahan suku bunga. Sementara itu, bank-bank investasi besar dan Dana Moneter Internasional atau IMF memproyeksikan ECB akan menaikkan suku bunga 2 kali, masing-masing 0,25% di paruh kedua tahun ini untuk mencegah efek putaran kedua dari lonjakan biaya energi. Sebelumnya, di tengah kenaikan harga minyak global akibat ketegangan geopolitik, membuat bank sentral bersikap lebih hawkish dan membuka ruang untuk penyesuaian suku bunga jika inflasi terbukti persisten. Dari Asia, pemerintah Jepang akan menyiapkan anggaran tambahan sekitar 3 triliun yen atau sekitar 334,7 triliun rupiah. Rencana ini menimbulkan kekhawatiran ekspansi fiskal tersebut dapat semakin memperberat keuangan negara yang saat ini sudah semakin tertekan. Reuters melaporkan, Perdana Menteri Jepang Sanaya Takaichi mengumumkan rencana penambahan anggaran tersebut di Senin pagi waktu setempat. Takaichi mengatakan anggaran tambahan akan dibiayai oleh obligasi pembiayaan defisit baru. Selain itu, Takaichi juga menyebutkan langkah tersebut dapat diimplementasikan tanpa mempengaruhi pasar obligasi. Pemerintah Jepang juga memastikan jadwal rencana penerbitan obligasi pemerintah tidak berubah. Berbagai sumber IDX Channel.